Lalu bagaimana kemudian sikap kita dengan, saya sebut misalnya orang-orang di Amerika, karena negara mereka kan membantu Zionisme gitu. Nah ini yang perlu juga kita sampaikan, tidak boleh menggeneralisasi. Amerika itu jumlahnya ada 400 juta, mungkin 300 juta lebih gitu. Itu sebagian itu ya pro dengan perang Zionisme, sebagian tidak setuju. Maka nggak boleh semua orang Amerika kita musuhi, karena orang Amerika yang baik juga banyak gitu kira-kira. Kan kadang-kadang kita mendengar orang yang memiliki sikap itu pokoknya semua orang Amerika jahat gitu ya. Yang jahat ada, yang baik juga ada. Atau bahkan misalnya Zionisme, bukan Zionisme, Yahudi sendiri juga sebenarnya berbeda-beda Pak. Yahudi yang menentang perang Israel Palestina itu banyak, walaupun tidak dominan sebagaimana yang setuju, tapi mereka juga ada. Artinya bahwa kita proporsional, kepada orang yang baik kita berbuat baik, pada orang yang jahat kita boleh membalas. Nah, supaya nanti kita tidak menganggap menggeneralisasi, sebab apapun bentuknya, orang-orang yang kafir itu adalah medan dakwahnya kita. Segitunya kita melihat Amerika misalnya mengganggu umat Islam, tetapi kemudian kita harus bilang bahwa kalau kita bisa menyapa mereka, bisa berdiskusi dengan mereka, nanti mereka akan menjadi muslim. Mirip dengan Nabi yang ketika beliau berdakwah banyak orang yang kafir, Nabi memilih untuk mendoakan. Bahkan Nabi pernah disakiti saat dakwah di Taif. Nabi cuma menyampaikan dakwah, dilempari batu sampai berdarah kakinya. Kemudian ada tawaran dari malaikat untuk menyiksa atau menghukum orang-orang Taif. Nabi bilang, ya mungkin mereka tidak beriman, tetapi anak cucu mereka bisa jadi beriman. Kira-kira begitu. Dan faktanya sekarang lagi saya sampaikan, agama Islam tumbuh berkembang sangat tinggi di negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Jadi proporsional bahwa tidak boleh generalisasi. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup kita lihat bagaimana Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir di masa beliau. Saya singkatnya, saya bisa pastikan bahwa Nabi Muhammad tidak memerangi Yahudi dan Nasrani karena Yahudi dan Nasrani memiliki agama yang tidak muslim. Tetapi Nabi memerangi Yahudi karena mereka berkhianat dan mereka menyerang. Jadi Nabi itu tidak menyerang, tapi Nabi membela diri ketika diserang. Nah, ini kalau nanti ada kesempatan kita diskusikan peperangan Nabi itu, saya jamin 100% Nabi tidak memerangi orang karena Yahudinya, tapi karena orang Yahudi itu melakukan kejahatan. Dan yang jahat itu dihukum sama Nabi, bukan cuma Yahudi, Nasrani, orang pagan, musyrik, dan orang muslim pun kalau salah dihukum. Nah baik, lalu gimana? Lalu Nabi Muhammad saat beliau masih hidup, itu ada orang-orang Yahudi di Madinah, dan karena mereka tidak mengganggu, Nabi biarkan. Contohnya, menjelang wafat Nabi Muhammad itu mau membeli makanan tapi nggak ada uang cash. Nabi kemudian menyuruh pelayannya untuk membeli bahan makanan, tapi bayarnya nanti, dan Nabi menggadaikan pakaian perangnya, ad-dir'u, digadaikan. Nah, orang yang memiliki toko kelontong itu namanya Abu Syaham, Pak. Abu Syaham itu orang Yahudi. Jadi di dekat rumah Nabi itu ada toko kelontong Yahudi, dan Nabi tidak melarang. Ya karena mereka tidak jahat, kita nggak boleh jahat. Tapi ketika orang Bani Qainuqa itu kemudian menyerang, Bani Nadir menyerang, ya Nabi Muhammad membela diri dan menghukum mereka. Ibu Aisyah pernah cerita, ada perempuan-perempuan Yahudi masuk ke rumah Aisyah. Jadi masuk ke rumah Aisyah nih Pak, rumah Nabi dimasuki perempuan Yahudi. Lalu di akhir ngobrol mereka, perempuan itu bilang, semoga Allah menjagamu dari siksa kubur. Lalu Nabi datang, perempuannya pada pulang. Ibu Aisyah nanya, Nabi apakah di kuburan ada siksa kubur? Iya. Makanya kita sering diajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, saya minta perlindungan dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal.
Jadi perempuan Yahudi bisa masuk ke rumah Nabi. Kemudian awal-awal Nabi berdakwah di Madinah itu ada tamu dari luar daerah, mungkin Yaman kalau nggak salah. Itu beberapa orang Kristen dan di antara mereka ada pendeta-pendetanya, kalau nggak salah namanya Sayyid dan Akib. Itu mereka ketika sampai di Madinah melihat Nabi sedang sholat asar menghadap kiblat. Lalu mereka melakukan kebaktian di Masjid Nabawi, Pak. Luar biasa itu. Di Masjid Nabawi, tapi membelakangi kiblat. Lepas selesai sholat, sahabat pada marah, Nabi bilang jangan diapa-apain. Mereka kan sedang bertamu dan mereka melakukan ibadah, kebetulan tempatnya di masjid. Lalu oleh Nabi ditanya apa keperluannya, mereka pengen diskusi tentang agama. Lalu Nabi melayani diskusi tentang agama dan semuanya pulang, tidak ada yang masuk Islam, masih Kristen. Baru beberapa bulan kemudian ada beberapa orang yang datang menyatakan keislamannya. Maka ada orang pernah melakukan kebaktian Masjid Nabawi, Nabi membolehkan. Tapi bukan berarti kemudian masjid boleh untuk non muslim, Pak ya. Itu kan settingannya dulu, Nabi belum menjelaskan. Kalau sekarang orang kafir nggak boleh masuk Madinah, Mekah ya, udah nggak boleh ya, sudah diharamkan ya, supaya orang lebih fokus agama, tidak tercampurkan dengan yang lain. Tapi dulu pernah terjadi dan Nabi membolehkan. Dalam konteks kita nggak boleh melarang orang kalau mereka nggak tahu itu salah. Karena bagi mereka yang namanya semua tempat bisa buat untuk ibadah, kalau kita ya masjid harus dihormati. Kira-kira begitu. Nah baik, maka dalam sejarah kita dapati bahwa Nabi Muhammad memiliki relasi yang menyenangkan. Bukan permisif membolehkan kekafiran, bukan. Nabi berdakwah, tapi dakwah itu tidak ada pemaksaan. Bahwa kemudian ada orang kafir yang baik, Nabi berbuat baik dengan mereka. Dan kebaikan Nabi itu berbuah manis, mereka mendapat hidayah dan masuk Islam. Tapi ketika orang kafirnya menyerang, Nabi bukan orang yang pengecut, Pak. Nabi membela diri. Sebagian besar perang yang terjadi antara Nabi, kaum muslimin dan orang kafir, itu Nabi sendiri yang memimpin perang. Itu kalau bukan pemberani, Pak. Bayangkan perang 300 lawan 1000. Itu kalau orang yang berpikir logis, ya udah pasti kalah kita 1 lawan 3. Mana 3-nya tentara jago-jago, alatnya lengkap lah kita ini. Tapi Nabi berani maju medan perang. Luar biasa pemberaninya. Jadi salah kalau Nabi permisif membolehkan. Enggak, Nabi dakwah. Salah kalau Nabi penakut. Oh, Nabi pemberani itu. Perang dengan lawan yang lebih kuat, Nabi berani. Tapi di waktu yang sama kebaikan Nabi yang kemudian membuat orang menjadi empati dan mau masuk Islam. Baik, itu gambaran bagaimana relasi kita dengan non muslim.